Shalom Adik-adik. Wah, puji Tuhan ya Mbak Tri, kita bisa ketemu sama adik-adik lagi. Iya, betul. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pasti sehat-sehat ya, pasti ya. Amin. Nah, Sehat semua. amin. Kalaupun ada adik-adik yang sakit, adik-adik hebat Mbak Tri. Karena Ya, meskipun badannya nggak enak, tetap tetap ikut sekolah sekolah minggu. minggu. Karena Mbak Ellen, Iya, kenapa Mbak Tri? walaupun sakit, ketika kita pakai buat bergerak untuk memuliakan nama Tuhan, pasti apa? Sembuh Pasti dong. sembuh. Kan ada firman-Nya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. manjur. Nah, Kita percaya. jadi kita mau aja adik-adik bergembira ya Mbak Iya, Tri, kita mau memuji nama bergembira Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan ya. Yuk. Oh ya, sebelum itu adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu. Oh ya, oke. Oke, nah, Yuk. mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dengan ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap hal yang akan terjadi di hari ini itu adalah rencana-Mu ya Tuhan yang indah. Kiranya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau aja adik-adik memuji nama Tuhan. Apa nih Mbak Tri? Yang pertama. Apa ya Mbak? Karena Mbak Tri percaya nih Mbak Ellen, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kasihnya Tuhan tuh Amin. besar banget buat Amin, kita. benar banget Mbak Tri, Sebesar pasti. apa? Sebesar Mbak Tri kah? Enggak, lebih besar Mbak Tri. Lebih besar lagi ya, enggak cuma sekedar sebesar Mbak Tri ya Mbak Ellen, tapi lebih besar lagi. Sebesar dunia ini mungkin ya Mbak. Lebih lagi ya. Lebih pokoknya. Setinggi-tingginya langit. Mungkin ya. Sedalam-dalamnya lautan. Kita aja nggak pernah tahu ya Mbak Ellen, langit itu tingginya sampai seberapa ya. Benar banget Begitu Mbak Tri. berarti begitu juga dengan kasihnya Tuhan. Yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita pujikan setinggi-tingginya langit. Tapi Mbak Ellen, kita aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Yang di rumah biar kita semangat, biar lebih gembira. Ya, yuk. Adik-adik boleh bertepuk tangan, boleh pakai tangan dan kakinya untuk bergerak memuliakan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan dari awal, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kasih Yesus tadi mengalahkan
semuanya ya Mbak Ellen Bener ya. banget Mbak Tri. Setinggi-tingginya langit tuh kalah Mbak Tri. Sedalam-dalam lautan juga kalah. Padahal kita tuh nggak pernah tahu tingginya langit seberapa. Itu Mm-mm. aja kalah sama kasihnya Tuhan, sama kita semua. Wow, berarti luar biasa Tuhan Luar mengasihi biasa kita. banget dong Mbak Tri. Berarti layaknya kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya kita harus banget untuk mengucap syukur Karena karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Mm-mm. kita tuh anak-anaknya raja gitu ya Mbak ya. Oh ya bener banget dong Mbak Tri. Serasa anak raja. Mbak Tri anaknya raja. Mbak Ellen juga anaknya raja. Terus siapa Adik-adik lagi juga. anaknya raja? Tapi adik tahu nggak rajanya tuh siapa? Tapi kalau di rumah Kak Ica ditanya, Kak Ica anaknya siapa? Anaknya Papa Ari, gitu Mbak Ellen jawabannya. Anaknya Papa Ari loh. Iya itu Iya, bener juga sih itu Mbak bener Tri. ya Itu anaknya Papa bener. Ari. Kalau Kak Ica, kalau Mbak Tri anaknya Pak Marci Supendi, gitu. Oh iya. Juga. Tapi kali ini anak raja Mbak Tri. Lebih dari itu. lebih dari tadi ya, Ya lebih dari itu. Papa Ari dan Kalah Papa Ari kalah ya. kalah. Masih ada yang lebih tinggi. Masih ada yang lebih Bapak tinggi. yang lebih tinggi yaitu Benar banget Mbak, yaitu Tuhan Yesus, Raja kita. Nah, kita mau ajak adik-adik Mbak Tri untuk memuji nama Tuhan. Iya, kita mau pujikan apa? Kita memujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Oke, kita pujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bentar Mbak Ellen, kayaknya lebih seru ini Mbak Ellen kalau kita nyanyinya nyebut nama kita. Oh, gimana Mbak Tri contohnya? Kasih contoh adik-adik Mbak Tri. Nanti Mbak Tri sebut nama anak-anaknya anak sekolah minggu, nanti belakangnya kita ngikutin gitu. Misalnya nih, Mbak Tri siapa ya? Sean anak raja. Terus siapa lagi? Dion anak raja. Kita semua anak raja. Nanti Mbak Tri katakan Sean, berarti nanti Mbak Ellen harus bilang Sean anak raja gitu. Oh, iya. Paham Mbak Ellen? Paham Mbak Tri. Oke. Kita nyanyi itu ya Dek. Jadi sambil kita ingat-ingat lagi teman-teman kita itu, karena kita sudah 1 tahun persis loh. Oh, iya, Corona di Indonesia itu sudah 1 tahun persis tanggal 2 kemarin. Gak kerasa ya Mbak Tri, udah gak ketemu udah 1 lama tahun. Gak ketemu tatap muka 1 tahun ya. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi semangat kita memuliakan nama Tuhan. Yuk kita pujikan lagi, kita sebut nama teman-teman kita. Kita pujikan Sean anak raja. Dion anak raja. Kita semua anak raja. Gisel anak raja. Fide anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
sama teman-teman kita. Kita pujikan banyak anak raja. Banyak anak raja. Yel. Ya anak raja. Kita semua anak raja. Sansan. Cacat anak raja. Kau anak raja. Siapa Mbak? Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya. kita pujikan lagi sambil kita ingat-ingat. Tadi Mbak Tri ada yang lupa. Kita katakan hidup anak raja. Hidup anak raja. Desa. Ya anak raja. Kita semua anak raja. Gresia. Ya anak raja. Kita. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya masih ada Mbak. Cuma ini Mbak Tri sambil mengingat-ingat juga. Betul. Yuk. Nada. Kita katakan Ya anak raja. Anak raja. Kita semua anak raja. kau anak raja, Mbak Tri anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini Mbak Tri ingat banyak lagi, Mbak. Kita pujikan sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. Siap-siap adik-adik. Katakan Philip anak raja. Philip anak raja. Arka. Arka anak raja. Kita semua anak raja. Jerry. Mary anak raja. Vanessa. Sa anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay, kita Sebenarnya kayaknya masih ada Mbak. Cuma Mbak Tri kalau pas nyanyi itu malah lupa. Padahal masih ada. siapa aja Mbak Tri? Siapa ya? Christian. Oh iya, terus Masih ada siapa lagi ya? banyak banget ya Mbak Tri. Sisi. Masih ada banyak anak-anak sekolah minggu kita. Cuma karena sudah lama nggak ketemu, jadi Mbak Tri lupa Lupa-lupa mengingat-ingat ingat ya, Mbak Tri. wajahnya. Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf yang belum kesebut. Minggu depan kita Depan kita sebut lagi ya. Ya, jangan mengurangi rasa semangat kita ya, Dek-dek. Oh, kita tetap semangat Kita tetap dong. bergembira seperti tadi yang dikatakan Kita Mbak Tri katakan di awal. Kalau kita bergembira, kita pasti akan sembuh. Kita pasti akan semangat pokoknya adik-adik. Nah, sekarang kita mau persembahan Mbak Tri. Kita mau mengucap syukur. Kita mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Dek-dek silakan persembahannya dimasukkan di Dalam amplop. amplop Nanti bisa dititipkan ke orang mama, tua waktu papa, waktu ke ibadah gereja. gereja. Ya, kita sambil memuji nama Tuhan. Allah itu baik. Karena Allah baik untuk kita. Amin. Pasti dong Mbak Tri. Iya. Allah
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Mbak Tri, kita mau berdoa dulu buat persembahan kita. Yuk kita berdoa deh. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di awal tadi Tuhan, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah memberikan persembahan Tuhan, merupakan pengucap syukuran kami atas berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan ini Tuhan, dapat mempermuliakan nama-Mu dan juga bisa untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan telinga kami Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan nanti benar-benar tertanam di hati kami, tumbuh dan berbuah ya Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Mbak Ellen, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Adik-adik yang di rumah silahkan persiapkan Alkitabnya. Siapkan hati dan telinganya, hati dan pikirannya juga. Oke, langsung aja kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ternyata yang menyampaikan firman Tuhan Mbak Tri juga. Silakan Mbak Ellen bisa keluar loh. Mbak Tri nggak ngusir ya Mbak ya. Ada Mbak Tri. Nah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Ya, tadi Mbak Tri sudah sama Kak Ellen, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tadi sudah semangat banget. Sekarang kita mau melanjutkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama buka Alkitab kita, yuk kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik, setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, tadi bersama Mbak Ellen, sekarang Mbak Tri mau apa? Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau mohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita sikap berdoa yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bila mana pagi hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan Tuhan firmankan bagi kami. Mampukan kami menjadi anak-anak yang seturut akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang mukjizat-mukjizat Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang Tuhan boleh menenangkan badai kapalnya bersama murid-muridnya yang akan tenggelam. Terus kemarin Tuhan juga sudah mengusir roh jahat lewat apa? Babi-babi. Pagi hari ini kita juga akan belajar tentang mukjizat Tuhan juga lagi. Masih banyak mukjizat-mukjizat yang
lakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Ya, kita mau sama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu. Nah, Alkitab kita dibuka. Kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Injil Matius ayat 9. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Hayo, siapa yang sudah menemukan? Siapa yang sudah bisa baca? Dibaca bareng-bareng sama Mbak Tri. Yang belum bisa membaca, enggak apa-apa. Didengarkan apa? Waktu Mbak Tri baca ya, supaya mendengar, tahu apa isi firman Tuhan. Yuk, Mbak Tri akan bacakan pelan-pelan. Adik-adik bisa mendengar yang belum bisa membaca. Firman-Nya dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Judulnya, Anak Kepala Rumah Ibadah, Perempuan yang Sakit Pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Adik-adik, firman kita yang barusan dibaca, barusan Mbak Tri baca, itu yaitu tentang apa tadi? Kita baca tentang anak dari kepala rumah ibadah dan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan adik-adik. Tadi adalah anak rumah ibadah. Mungkin kalau saat ini bisa dikatakan Pak Pendeta gitu ya, Pak Pendeta atau Bu Pendeta. Putra-putrinya misalnya, anak dari kepala rumah ibadah. Kalau mungkin sekarang Mbak Tri bisa gambarkan adalah anak dari pemimpin ibadah. Pak Pendeta kalau di gereja kita itu sedang sakit ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya, si kepala rumah ibadah ini datang adik-adik kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, anakku perempuan sudah mati. Tapi aku, apa tadi? Tapi aku ingin engkau datang ke rumahku, letakkanlah tanganmu di atasnya. Pasti dia akan hidup. Kepala rumah ibadah itu katakan seperti itu adik-adik. Tuhan, anakku sudah mati, tapi aku ingin engkau datang, engkau letakkan tanganmu di atas kepalanya, dia akan hidup. Si kepala rumah ibadah ini punya iman adik-adik. Dia ingin Tuhan Yesus datang memberi mukjizat untuk anaknya, supaya anaknya yang sudah mati bisa hidup. Kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus, dia menuruti permintaan kepala rumah ibadah ini adik-adik. Dia pergi ke rumah kepala rumah ibadah ini bersama dengan murid-muridnya dan beberapa orang yang mengikutinya. Tiba-tiba di belakang ketika Tuhan sedang berjalan menuju rumah kepala rumah ibadat ini di rumahnya, di tengah jalan ada seorang perempuan adik-adik. Seorang perempuan yang menderita pendarahan, jadi mengeluarkan darah ya adik-adik.
menderita pendarahan selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Kita aja kalau sakit sehari 2 hari aja sudah nggak enak banget. Ini selama 12 tahun. Dan pada zaman itu adik-adik di daerah itu, orang yang menderita pendarahan itu mereka menganggapnya adalah seorang yang najis, yang harus dijauhi, yang harus dijauhi. Maka orang-orang di sana, mereka menjauhi si perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini adik-adik. Tapi si perempuan ini punya iman. Dia katakan, dia bisa sembuh dengan mukjizat Tuhan. Asalkan aku bisa menjamah jubahnya Tuhan saja, pasti aku akan sembuh. Dia katakan seperti itu adik-adik. Lalu dia mencoba apa? Mencoba berjalan di belakang Tuhan, dia mencoba menjamah jubahnya Tuhan. Dia pegang, menjamah itu memegang. Dia coba memegang, dia coba menjamah jubahnya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus menengok ke belakang, menengok ke dia gitu ya adik-adik. Menengok ke perempuan yang menderita pendarahan ini. Dia katakan apa? Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga, apa adik-adik? Si perempuan yang menderita pendarahan ini yang dianggap najis oleh orang-orang ini, seketika itu juga mengalami kesembuhan adik-adik. Luar biasa ya Tuhan. Si perempuan ini dengan menjamah Tuhan, jubahnya Tuhan, dia punya iman. Walaupun dengan menjamah jubahnya Tuhan, dia pasti sembuh. Tapi yang terjadi, Tuhan katakan kepada dia, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Kemudian si perempuan ini mengalami kesembuhan dan Tuhan melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke rumah kepala rumah ibadah tadi adik-adik. Sampai di rumahnya, di situ banyak orang. Di rumah itu, ya mungkin kalau sekarang orang yang sedang melayat gitu ya adik-adik. Di rumah ke kepala rumah ibadah tadi yang sedang memainkan seruling karena si putri, si anak perempuan dari kepala rumah ibadah tadi yang sudah meninggal. Tuhan katakan, pergilah, tengoklah anakmu. Dia tidak mati, melainkan tidur. Semua orang yang ada di situ menertawakan Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian tiap orang-orang yang menertawakan Tuhan, orang-orang yang ada di situ diminta untuk pergi dari rumah itu. Dan Tuhan masuk, Tuhan menjamah anak tersebut, dan anak tersebut apa yang terjadi adik-adik? Anak tersebut bangkit. Dia bangun dari kematiannya. Begitu pula dengan apa? Iman yang dipunyai oleh kepala rumah ibadah tadi. Dia punya iman bahwa ketika Tuhan menyembah anaknya sembuh. Anaknya bangkit dari kematian. Begitu pula yang terjadi adik-adik. Tuhan juga katakan bahwa lewat iman dari kepala rumah ibadah tadi, anak itu sembuh, anak itu bangkit. Kemudian berita itu tersiar di mana-mana bahwa Tuhan telah membuat mukjizat. Si perempuan yang dianggap najis tadi sudah sembuh. Si anak kepala rumah ibadah yang sudah mati bisa bangkit kembali adik-adik. Terus kita belajar apa pagi hari ini Mbak Tri dari firman yang sudah kita baca, firman yang sudah cerita Tuhan, mukjizat Tuhan ini, apa sih yang bisa kita ambil dari mukjizat-mukjizat Tuhan ini, perkara-perkara yang sudah Tuhan selesaikan ini? Kita belajar bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak memandang suku, memandang golongan, memandang ras. Kalau tadi si perempuan yang dianggap najis karena sudah menderita pendarahan selama 12 tahun, yang disingkirkan, yang dijauhi, Tuhan tetap mau menyembuhkan. Terus yang kedua, kepala rumah ibadah. Kalau kepala rumah ibadah mungkin sudah orang banyak kenal ya adik-adik.
orang banyak yang mengenalnya di daerah situ karena dia adalah seorang pemimpin. Makanya, mereka menganggap Tuhan mau menyembuhkan. Tapi Tuhan tidak melihat itu adik-adik. Tuhan tidak melihat orang yang terkenal, orang yang nggak terkenal, orang yang dijauhi. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan mau menyembuhkan siapapun mereka yang mempunyai iman, yang mau memohon, meminta kepada Tuhan dan mempunyai iman untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Terus bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menyontoh apa sikap yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Kalau Tuhan aja mau menyembuhkan dari golongan apapun, dia nggak pandang dia kaya atau miskin, dia dijauhi atau enggak. Begitu pula dengan kita. Mbak Tri kasih contohnya yang gampang saja. Kalau adik-adik, kalau sekarang masih pandemi, nggak bisa main-main. Nah, kalau main-main biasanya kalau dulu di sekolahan, kita mainnya kadang geng-gengan ya. Maunya kelompok-kelompokan. Aku nggak mau sama dia, Mbak, soalnya dia kan hitam, aku kan putih. Aku maunya sama teman-temanku yang kulitnya putih aja. Nggak seperti itu. Terus aku nggak mau soalnya nggak mau main sama Mbak Tri gendut toh. Aku nggak mau, aku maunya sama yang kurus. Nggak boleh itu nggak benar. Ya, kita harus mau berteman, bergaul dengan siapapun, nggak memandang kulitnya, nggak memandang bentuknya. Yang penting kita apa? Sama-sama bermain dengan benar. Terus, kalau tadi Tuhan sudah menyembuhkan lewat menyembuhkan si perempuan dan anak kepala rumah ibadah, mereka beriman yang kuat, mereka punya iman, mereka mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh belajar lewat apa? Dua orang ini adik-adik. Kalau dua orang ini dia punya iman, aku pasti sembuh. Begitu pula dengan kita. Kalau kita sakit, kita mau katakan, aku pasti sembuh. Tuhan pasti menyembuhkan aku. Terus kalau kita misal ada kakak kita, atau adik kita, atau keluarga kita yang sakit, kita yakinkan mereka, Kak, kakak pasti sembuh. Tuhan pasti menyembuhkan kakak. Misalnya, kita doakan, kita mohonkan kepada Tuhan kakak kita atau adik kita atau keluarga kita yang sakit. Kita imani bahwa saudara-saudara kita ini bisa sembuh, bisa pulih dengan kuasa kuasa Tuhan. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memohon kepada Tuhan dan kita mau percaya. Percaya. Itu kata kuncinya. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mau memohon berharap kepada Tuhan. Begitu adik-adik cerita kita pada pagi hari ini. Mbak Tri yakin adik-adik tadi adalah orang-orang yang adik-adik adalah anak-anak yang tidak memandang bentuk, tidak memandang tadi kulit-kulitnya tadi ya Mbak Tri bilang, Mbak Tri kasih contoh tadi ya. Adik-adik pasti ada anak-anak yang luar biasa, mau bergaul dengan siapapun, mau main sama siapa aja, yang penting dengan baik dan benar. Dan kita boleh belajar bersama-sama untuk selalu percaya, selalu memohon kepada kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu adik-adik cerita kita pagi hari ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa kembali. Kita serahkan firman kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Seperti dua orang ini Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan dan uh, kepala rumah ibadah yang begitu percaya, begitu beriman bahwa atas kuasa Tuhan, mereka, dia dan anaknya
bisa sembuh. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau, kami mau berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh belajar untuk kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena kami sama-sama anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga pagi hari ini mau berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin yang ada merasakan sakit di dalam tubuh mereka. Yang kami sekian lama sudah tidak bertemu, bertatap muka Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan menuntun anak-anak-Mu senantiasa. Keluarga mereka, untuk kedua orang tua mereka, Tuhan juga boleh memberkati. Anak-anak-Mu yang mungkin ada yang merasakan sakit di dalam tubuhnya atau orang tua mereka, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dengan bilur kuasa-Mu Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami ini sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau percaya itu Tuhan. Kami mau mengimani itu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk firman yang singkat ini. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti. Biarlah anak-anak-Mu boleh menjalani setiap kehidupan mereka dengan seturut akan kehendak firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan selanjutnya ibadah ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya Mbak Tri lagi menunggu Mbak Ellen untuk masuk ke sini lagi. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, selamat datang lagi Mbak Ellen. Mbak Ellen datang lagi. Tadi Mbak Tri di sini aja ya? Mbak Tri stay di sini, nggak keluar-keluar. Buat adik-adik Ya, sama buat Tuhan. adik-adik. Oke, Enggak oke, gitu. oke. Kan karena Mbak Tri yang menyampaikan Oh firman iya. juga, Mbak Ellen. Oh ya, ngomong-ngomong nih, adik-adik. Tadi firmannya apa sih? Adik-adik masih inget gak? Mbak Tri belum kemana-mana loh ini. Mbak Tri masih di Masih sini di loh. sini loh. Ayo, inget apa enggak? Ayo. Tahu enggak? Ingat enggak? Tadi firmannya tentang apa? Tuhan menyembuhkan siapa? Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan anak perempuannya kepala rumah ibadah. Mbak Ellen, kalau tadi si perempuan dan kepala rumah ibadah tadi, dia percaya, dia yakin, dia mengimani, dia pasti sembuh dengan kuasa Tuhan. Kalau tadi kan yang perempuan yang sakit, kalau yang kepala rumah ibadah itu anaknya yang meninggal. Tapi dia percaya, mengimani oleh kuasa Tuhan, bisa sembuh, bisa bangkit. Dan itu terjadi. Mbak Ellen. Itu kuasa artinya Tuhan apa? luar biasa ya, Mbak Tri. Kuasa Tuhan luar biasa. Itu artinya apa, Mbak Ellen? Adik-adik kita juga harus apa? Tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap beriman, mengimani kuasa Tuhan di dalam diri kita. Terus yang kedua masih ada dua, Mbak. Ada dua, Mbak. Yang kedua, kalau Tuhan itu menyembuhkan tidak memandang kulit, tidak memandang rupa, tidak memandang status. Kalau tadi kan perempuan yang sakit pendarahan itu kan dianggap najis, dijauhi oleh banyak orang. Tapi Tuhan tidak seperti itu ya, Tapi Mbak Tuhan Tri. tetap apa? Tetap menyembuhkan, mau tetap dia menjamah. sembuh dengan kuasa Tuhan. Begitu pula dengan anaknya kepala rumah ibadah. Dia karena dia memang orang yang terkenal, karena dikenal oleh banyak orang, Tuhan pun juga mau membangkitkan anaknya. Tuhan nggak mau pandang. Begitu pula dengan siapa? Dengan kita. Kita nggak boleh ya, Mbak Tri. Kita nggak boleh berteman, nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh memilih. Aku nggak mau yang sama yang kulit hitam. Aku nggak mau sama yang gendut. Aku nggak mau sama yang mungkin rambutnya keriting. Aku nggak suka gitu. Nggak boleh ya, Mbak Tri. Kita harus apa? Berteman dengan semua orang. Apalagi Indonesia ini kan banyak dari banyak suku. Sekali. Nah, banyak bahasa semuanya. Kita harus bisa apa? Berteman, kita bisa menghargai satu kita dengan saling menghormati, satu dengan yang lain juga harus menghargai. Betul sekali. Seperti dengan apa? Pujian kita, Mbak Ellen. Kita mau nyanyi. Tuhan cinta semua anak di dunia.
Oke. Amin nggak? Amin banget Amin. dong Mbak Tuhan Tri. cinta semua Tuhan anak cinta di semua dunia anak. ini. Nah, Nah, kita mau kita pujikan. mempujikan itu ya Mbak Tri. Ya, yuk, Oke, kita pujikan Tuhan cinta semua semua anak. anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, Tuhan cinta semua anak di dunia ya Mbak Tri. betul sekali. Nah, nggak kerasa nih Mbak Tri, kita sudah harus berpisah sama adik-adik. Berapa menit ini tadi ya Mbak? Hampir 1 jam kita berjalan. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini, tapi kita mau mohon pimpinan Tuhan, terlebih kita mau dahulu. berdoa lagi adik-adik untuk menutup ibadah kita. Yuk, mari adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah melalui kira-kira 1 jam untuk beribadah Tuhan, meskipun secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau membimbing kami Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan hari ini melalui firman yang tadi disampaikan Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi dampak bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi orang lain Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau Tuhan bimbing kami, Engkau beri hikmat kepada kami Tuhan, sampai kami nanti kembali tidur di malam hari Tuhan, dan untuk menyiapkan diri melakukan kegiatan di esok hari Tuhan. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Iya. Adik-adik sudah mau beribadah meskipun dalam keadaan sakit, ya mungkin sekarang lagi sakit ya Mbak Tri. Adik-adik sudah mau bersemangat saat memuji nama Tuhan. Nah, Ya. Terus apa Mbak Ellen? kita mau ikut pay. Sebentar, kita mau ingatin adik-adik untuk tetap iya. apa? Untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita mau ingetin lagi adik-adik. Berapa M? 5 Mbak Tri. 5. Sudah tahu? Sudah tahu ya adik-adik. Kemarin kan sudah dikasih PR ya Mbak Tri untuk Terus mencari yang 2. kemarin Pak Eko juga sudah menyampaikan. Masih ingat apa? Ayo. Yang pertama, memakai masker. Kalau Mbak Tri sama Mbak Ellen sekarang nggak pakai masker karena kita lagi memimpin ya adik-adik. Tapi setelah ini kita pakai masker ya, lagi. Hanya di depan kamera kita nggak pakai ya Mbak. Terus yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan selalu. Kalau ada habis keluar atau habis dari manapun, kita harus cuci tangan adik-adik. Kita harus menjaga kebersihan. Betul sekali. Terus yang ketiga Mbak Tri, menjaga jarak. Menjaga jarak. Nggak boleh deket-deketan sama teman dulu. Sama orang yang belum. Jangan main dulu ya Mbak Jangan Tri. main-main dulu, sudah di rumah saja. Kalau memang harus keluar, harus menjaga jarak. Terus yang keempat, menjauhi kerumunan. Ini nggak boleh gerombol ya Mbak Tri. Kalau ada yang lagi berkerumun, kita nggak perlu ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan ya. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Sebisa mungkin di rumah dulu ya Mbak Tri. Bisa mungkin di rumah dulu, dikurangi mobilitasnya, dikurangi kegiatannya, maksudnya itu mobilitas yang keluar-keluar lah pokoknya. Iya, kalau nggak penting banget, nggak usah keluar rumah dulu. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja.
Pokoknya tetap jaga kesehatan, biar sehat selalu, biar semangat selalu, Biar bisa makan ibadah terus nah, ya Mbak biar Tre, selalu makan makanan yang yang sehat, yang sehat. bergizi. Oke? Mhm. Terima kasih adik-adik sekali lagi. Oke. Selamat Selamat hari hari Minggu, Minggu, sampai ketemu minggu depan lagi. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.